pimpinan tertingginya adalah presiden. Maka ketika ada instruksi yang kemudian diberikan oleh presiden, mau koordinasi atau tidak koordinasi, menteri seharusnya mengikuti apa yang kemudian menjadi instruksi tersebut. Bukan malah menyanggah dan akhirnya malah membuat keruh suasana yang semakin keruh, persoalan-persoalan yang semakin memberikan permasalahan. Kok beliau bisa tidak patuh terhadap instruksi yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Prabowo Subianto? Apakah kemudian ada presiden lain yang beliau ikuti? Hai korban ghosting, dalam proses hubungan mungkin tidak dihargai oleh pasangan, kadang menjadi satu hal yang menyakitkan, bahkan lebih pedih dari berbagai macam luka-luka yang kemudian diterima oleh sang lelaki yang berbentuk fisik. Karena sikap tidak dihargai ini biasanya sedikit sangat menyakitkan dan jauh lebih kejam daripada luka-luka fisik. Ini masih cukup menjadi wajar karena kemudian ada dua hal, ada dua pihak yang kemudian tergabung dalam satu proses hubungan ini, dan tidak boleh salah satunya, baik itu sang kekasih atau sang kekasih lainnya, itu saling merasa ingin dihargai dan saling merasa berada di posisi teratas. Tidak boleh. Tapi berbeda cerita ketika akhirnya ini terjadi dalam proses tatanan pemerintahan, ketika kemudian instruksi-instruksi yang diberikan oleh presiden malah dibatalkan atau malah diganggu dan digugat oleh bawahan-bawahan pembantu-bantunya, menteri-menterinya. Ini seandainya dalam sinema-sinema atau cerita-cerita di jejak masa lalu kita, mungkin kita akan mengenal Malin Kundang, orang yang kemudian durhaka kepada ibunya. Ini menteri durhaka kepada presidennya. Karena instruksi yang kemudian diberikan oleh presiden malah diganggu dan dihujat oleh menterinya. Oh, kok bisa nih gitu kan? Kasus terkait dengan pagar laut yang kemudian terjadi di Tangerang sampai hari ini belum menemukan titik temunya. Dan persoalan-persoalan ini semakin diperkeruh dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Beliau mengatakan bahwa seharusnya pagar laut ini tidak dilakukan pembongkarannya, harusnya gak dibongkar. Siapa yang kemudian menginstruksikan agar kemudian pembongkaran ini terjadi? Apa yang kemudian ingin dilakukan? Apakah kemudian ingin dihilangkan barang buktinya? Ini kan termasuk salah satu barang bukti katanya. Kok bisa ada menteri yang kemudian akhirnya menanggapi instruksi yang diberikan oleh presiden? Wah, sangat disayangkan pembongkaran pagar-pagar laut ini. Kok bisa gitu? Sedangkan instruksi presiden itu jelas, dan kasus ini telah disegel sejak tanggal 9 Januari 2022 atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Maka sebagai pimpinan tertinggi harusnya instruksi-instruksi itu dipatuhi oleh bawahan-bawahannya. Dan ketika pasukan TNI Angkatan Laut sudah mengerahkan 600 personil untuk kemudian membongkar pagar-pagar laut yang kemudian ada di kawasan Tangerang itu, untuk segera dibongkar, ini malah disayangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kenapa tidak ada koordinasi? Angkatan TNI Laut ini, TNI Laut Angkatan Laut ini sudah melaksanakan instruksi presiden. Kenapa harus dikomentari? Gak perlu koordinasi, karena ini sudah instruksi presiden. Bisa-bisanya Menteri Kelautan dan Perikanan ingin dilibatkan dalam koordinasi saat instruksi itu sudah diberikan oleh Presiden Prabowo. Ini apa ini? Menteri macam apa? Sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian posisi kabinet merah putih rasa-rasanya memiliki dua matahari, yang kemudian akhirnya terjadi berbagai macam penolakan-penolakan atau pertikaian-pertikaian kepentingan tertentu. Padahal sudah jelas bahwa ini meresahkan bagi nelayan, bahwa ini merusak berbagai macam ekosistem laut. Selain nelayan tidak bisa melakukan berbagai macam proses pekerjaannya, penghasilannya yang didapatkan dari nelayan-nelayan itu di pekerjaan laut-laut itu, ini diganggu dengan berbagai macam pagar-pagar laut itu. Dan ketika akhirnya sebagaimana disampaikan oleh kader PKS melalui sebagai anggota dewan mengatakan sebenarnya Prabowo sudah menunjukkan sikap keberpihakannya kepada rakyat dan itu bagus. Tapi ternyata malah ditolak oleh menterinya. Menterinya seolah-olah lebih berkuasa daripada Prabowo Subianto. Siapa Sakti Wahyu Trenggono ini? Siapa beliau? Kok bisa-bisanya beliau sangat menyayangkan apa yang kemudian menjadi instruksi presiden? Kok beliau bisa tidak patuh terhadap instruksi yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Prabowo Subianto?
Apakah kemudian ada presiden lain yang beliau ikuti? Kan itu pertanyaan yang kemudian muncul. Kenapa kemudian dalam kasus yang terjadi terkait dengan pagar laut ini, yang meresahkan nelayan ini, yang meresahkan masyarakat ini, dan menghilangkan mata pencarian nelayan, malah menjadi hal yang kemudian diperbincangkan, dan Wahyu Trenggono malah membuat keruh suasana ini semakin keruh dengan pernyataannya yang akhirnya bertolak belakang dengan instruksi presiden. Padahal kita mengetahui bersama bahwa TNI Angkatan Laut memiliki panglima tertinggi, yaitu Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kita tahu bersama bahwa dalam tata kelola pemerintahan di Republik ini, pimpinan tertingginya adalah Presiden. Maka ketika ada instruksi yang kemudian diberikan oleh Presiden, mau koordinasi atau tidak koordinasi, Menteri seharusnya mengikuti apa yang kemudian menjadi instruksi tersebut. Bukan malah menyanggah dan akhirnya malah membuat keruh suasana yang semakin keruh, persoalan-persoalan yang semakin memberikan permasalahan-permasalahan baru. Seandainya ini pegadaian, mungkin filosofinya sudah tidak berguna karena menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono malah memberikan masalah-masalah baru dalam masalah yang belum bisa dia selesaikan. Dan selama ini rasa-rasanya Menteri Kelautan dan Perikanan ini sejak awal proses terjadinya kasus pagar laut yang kemudian terjadi di negara ini tidak terlalu banyak tampil. Tapi ketika terjadi berbagai macam hal yang dilakukan oleh TNI AL terkait dengan pembongkaran pagar laut ini, baru dia muncul dan memberikan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang sangat disayangkan. Padahal ini sudah dihitung bahwa dalam kerja-kerja yang dilakukan oleh TNI AL dalam sehari kita bisa menargetkan 2 km pagar laut ini akan dicabut karena luasannya itu sampai 30 sekian kilometer, dan ini sudah ditargetkan dalam 10 hari rencananya agar kemudian bisa dilakukan secara efektif dan efisien sehingga pagar-pagar laut ini sudah bisa terbebaskan dan berbagai macam hal yang kemudian menjadi keresahan dapat terselesaikan, tapi proses-proses hukum yang ada terus dilanjutkan. Dan ini adalah instruksi Bapak Prabowo Subianto, tapi malah ditolak dan sangat disayangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita harusnya sadar, dan Bapak Prabowo harusnya sadar bahwa jangan-jangan ada musuh dalam selimut di Kabinet Merah Putih sehingga perlu untuk mengevaluasi secara mendalam. Kalau perlu, silahkan saja Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Karena selain ini meresahkan berbagai macam keadaan politik di negara kita, ini juga menjadi salah satu bentuk pengkhianatan kepada Presiden. Bisa-bisanya instruksi Presiden ditolak oleh Menteri. Ini kan berbagai macam kasus peristiwa yang terjadi di berbagai macam lembaga-lembaga yang ada. Mulai dari dulu ketika kemudian ada di KPK, kita mengenal bagaimana kemudian KPK rasa-rasanya berjalan dua pihak. Satu pihak yang mengatakan ya, satu pihak mengatakan tidak. Kalau dulu ada statement KPK ketika mencari Kaisang terkait dengan kasus jet pribadi, kemudian mengatakan bahwa ya kita tidak tahu alamat Kaisang, tapi ketika Kaisang ditemukan dan Kaisang sudah kembali ke Indonesia, tetap saja surat itu tidak masuk kepada Kaisang. Dan bahkan perintah-perintah yang kemudian ada di BK di masa lalu sebelum sekarang dipilih oleh presiden baru terkait dengan yang sudah terpilih itulah. Ini ada instruksi-instruksi yang akhirnya dipatahkan oleh juru bicara. Siapa desa ini? Kok bisa-bisanya akhirnya mematahkan apa yang kemudian menjadi perkataan dan pernyataan dari pimpinan? Ini kan semacam ada permainan dua matahari yang bersinar dan masing-masingnya saling mengontrol antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Dan kita juga bisa melihat itu di berbagai macam hal. Salah satunya KPK seperti tadi, dan salah duanya adalah di Kabinet Merah Putih yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka berbagai macam matahari-matahari yang bermunculan di dalam proses lembaga ini harus bisa dievaluasi secara jelas, harus dievaluasi secara total agar kemudian proses berjalannya pemerintahan tidak terganggu dengan intervensi-intervensi yang lain. Jadi kalau selama ini ada pernyataan dari saudara Hasim, Bapak Hasim, mengatakan bahwa ada berbagai macam orang-orang yang akhirnya datang kepada Presiden Prabowo untuk menyogok Presiden Prabowo. Ini kan akhirnya kita jelas dan bisa melihat bahwa ada berbagai macam orang yang akhirnya ingin mengganggu stabilitas pimpinan Republik Indonesia kita. Ada yang ingin mengganggu Presiden Republik Indonesia kita melalui dengan berbagai macam sogok menyogok itu. Mungkin ketika akhirnya Prabowo menerima sogok menyogok ini, bisa saja akhirnya itu menjadi salah satu alat
dan bukti agar kemudian Prabowo berada dalam satu instruksi yang kemudian diberikan oleh instruksi-instruksi yang lain, sehingga akhirnya Prabowo tidak berdaya. Dan hal ini harus dijelaskan dan hal ini harus dilihat oleh Bapak Presiden kita, sehingga kita tidak ingin melihat Bapak Presiden Prabowo yang berpidato begitu gagah, yang memiliki rasa begitu baik kepada masyarakat, dan berbagai macam hal-hal sejarah yang beliau ketahui menjadi percuma ketika akhirnya beliau memiliki segala instrumen-instrumen negara yang ada, tapi malah berpihak kepada pihak-pihak lain, dan dalam internal Kabinet Merah Putih sendiri memiliki pemimpin-pemimpin yang berbeda. Maka akhirnya martabat Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan tertinggi di negara kita hilang marwahnya hanya karena kasus pagar laut. Apakah kemudian ini akan diteruskan? Tentu tidak, dan ini perlu kita evaluasi bersama untuk terus mengawal bagaimana kemudian berjalannya peristiwa-peristiwa dan kasus-kasus ini. Karena di atas itu semua ada kepentingan negara, kepentingan bangsa, dan kepentingan rakyat yang harus lebih didahulukan. Maka Bapak Prabowo harus melihat kalau perlu memecat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, karena selain membuat keresahan publik, selain membuat berbagai macam publik berspekulatif bermacam-macam, dia juga sudah mengkhianati apa yang menjadi instruksi Presiden. Dan ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang menteri, karena bagaimanapun menteri itu adalah pembantu presiden. Jadi segala instruksi yang ingin diberikan oleh presiden harus dipatuhi, suka atau tidak suka, terbebas kepentingan atau tidak kepentingan, harus dipatuhi, karena ini putusan presiden. Kalau jadi nanti ada berbagai macam gerakan-gerakan dilakukan oleh rakyat, tapi kalau menteri patuhi. Oh, kamu yang diangkat oleh presiden kok malah memiliki berbagai macam visi-visi yang lain. Apakah kemudian Jokowi terlibat dalam membisikkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, karena berbagai macam proses pembangunan pagar laut ini dilakukan di era pimpinan Jokowi. Tapi kita akan melihat bagaimana ke depannya, dan apapun yang terjadi, semoga peristiwa-peristiwa ini menjadi evaluasi dan terus memperbaiki keadaan bangsa dan negara kita. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Ghosting.